النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله مالك الحق المبين الذي هدانا والإيمان اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para saudaranya, para sahabatnya, dan semua para pengikutnya. Semoga yang kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita diakui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tanamkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita bisa mengampai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang termasuk bulan mulia dalam Islam. Selalu bulan Muharram, selain bulan Muharram, Rajab dan Dzulqa'dah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36, inna indata usur inna Allahi husna asyara sya'ran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Di bulan-bulan Dzulhijjah terdapat ibadah-ibadah penting. Salah satunya adalah ibadah kurban atau Idul Adha. Dengan salat Idul Adha, ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, peristiwa kurban tidak hanya menjadi bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, melainkan juga mengandung cobaan sebagai orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur sangatlah tua, tetapi beliau belum juga mendapatkan seorang keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa risau seketika tidak memiliki keturunan. Siapalah yang akan menggantinya, menyampaikan dakwah tauhid? Siapa yang akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala setelah ia wafat? Nabi Ibrahim alaihissalam, pertanyaannya itulah yang terus mengusik pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan meskipun usianya sudahlah tua. Nabi Ibrahim alaihissalam yakini jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak akan yang tidak mungkin. Kun fayakun. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berkenan memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 101, "Fabashsharnahu bihulmin halimin." Maka kami beri dua kabar gembira kepada seorang anak yang amat sabar. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, beliau masih bisa memiliki putra yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Anak lelaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun diberi nama Ismail. Tahun ke tahun dilewati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kebahagiaan bersama Ismail. Namun ketika Ismail beranjak besar dan sudah termasuk usia remaja, rasa bahagia itu hilang dan berubah menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut muncul karena Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi beliau menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sungguhnya demikian sebab Ibrahim alaihissalam yakini bahwa mimpi seorang nabi pasti berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, atau Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji siapa yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin menguji siapa yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Allah atau putranya Nabi Ismail alaihissalam. Apabila Ibrahim mencintai Allah,
tentu Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mencinta Ismail, maka dia tak akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Ibrahim lebih mencintai Ismail, pasti Ibrahim akan menolak mimpi yang di dalamnya itu. Di tengah Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk meminta pertimbangan dari Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya Ismail mimpinya tersebut kepada Ismail. Lalu bertanya kepada Ismail, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu? Anakku Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpimu. Kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'us sa'ah qala ya bunayya inni ara fil manami anni أدعوك وأنصر ماذا ترى قال يا أبتي أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka takkan anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad melaksanakan mimpinya tersebut. Beliau sudah benar dengan keputusannya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena putranya sudah ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak Ismail menuju tempat penyembelihan. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam Ismail dan bersiap menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibrahim, sungguhnya kamu telah memberikan mimpi itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sudah membuktikan keimanan dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan hewan sembelihan sehingga Ismail tidak perlu disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 103 dan 107 yang artinya, tak kala keduanya telah berserah diri dan memberikan anaknya atas pelukis, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar suatu ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Inilah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Jika dipikir secara mendalam, ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. Penyembelihan Ismail alaihissalam, yakni tentang ketundukan dan kepasrahan Ismail, bertawakal, mengharap semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah dan taat dan Ismail alaihissalam menunjukkan kesalahannya sebagai seorang anak Nabi Ibrahim alaihissalam serta hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpikir lebih jauh, ternyata kesalahan Ismail itu tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan karena proses dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melalui doa Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna musliman laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana sakana wa tub 'alaina inna antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau yang Maha Penerima, Taubat lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dan anak keturunannya senantiasa istiqamah dalam mengerjakan salat,
doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi aj'alni muqiman salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, terima doaku. Kedua melalui teladan yang baik mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kesalahan dan kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang iman yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanif, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan aku. Ketiga, Nabi Ibrahim adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya dan bapaknya walaupun ayahnya orang yang kafir. Sebagai anak Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa sayangnya yang sangat besar kepada orang tuanya. Bahkan meskipun ayahnya berniat untuk merajam Nabi Ibrahim, beliau tetap berkata sopan dan mendoakan kedua orang tuanya, ayahnya agar tidak menyembah berhala. Percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya tersebut diberikan dalam Quran surah Maryam ayat 43 sampai 48, yang artinya, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan, sungguhnya setan itu berharga kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan dari setan. Bapaknya berkata, bencikan kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan keretan dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ibrahim berkata, sesungguhnya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan berdoa kepada Tuhanmu, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa diambil pelajaran penting bahwa jika kita ingin memiliki anak yang soleh, maka kita harus menjadi teladan dan berbakti kepada orang tua kita terlebih dahulu. Semoga cara mendidik anak yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam membesarkan anak, sehingga anak keturunan kita sampai ke anak cucu kita dapat menjadi orang yang soleh-soleha yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi a'tana ni'matan katsiratan warzuqna imanan wa hudan wa huwa al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi muhtadin ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairin khalqillah sayyidil anbiya'i wa azkal azkiyah. Amma ba'd. فإذا أنا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة
لك وإنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وأبعث فيما رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وذكرهم إنك أنت عزيز حكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني نسألك مجيبة رحمتك وعزيم مغفرتك وعزيمة من كل ذنب وسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.